Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi qad akhraja nataij al-fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kullu hijabi min sahabil jahl hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'aw mukhaddaratiha munkasifah nahmaduhu jalla 'ala al-in'ami bi ni'matil imani wal islami asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari dan segenap pengurus, bapak-bapak pengurus, baik Imam Khatib Bilal Masjid Al-Furqan yang memang sudah berbeda dari Al-Furqan yang dulu. Tahun 93 saya datang ke sini, ini masjidnya cuma 4 petak ini saja. Tahun 93. Kemudian melebar dan rehab, dan pada hari ini sudah kita lihat seperti apa. Ini kalau dilihat orang Israel dibomnya ini. Ya. Memang Al-Furqan itu pembeda. Jadi kalau tidak berbeda dari tahun 90-an sampai 2023 itu terlalu namanya Pak Ahmadiyah. Iya, jadi syukurlah udah berubah dia kan, udah cantik seperti ini. Cuma masa jamaahnya apakah masih tahun seperti tahun 93 saya tidak tahu. Itu Pak Tumiran yang tanggung jawab. Yang saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian, jamaah Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Furqan, asrama polisi yang kita cintai ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia, kita sangat berbahagia dan bersyukur kepada Allah di mana pada pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan kita dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari masih bisa membagi waktu, masih bisa melapangkan waktu untuk berzikir, beribadah, mengaji, bersilaturahim pada pagi hari ini. Banyak orang yang sudah tak mampu lagi membagi waktu, padahal yang dimakannya nasi juga. Dan ngaji tak ngaji, yang dimakan nasi juga. Nggak paling hebat nih aku tengok yang nggak ngaji itu. Kalau tidak ngaji langsung jadi kaya, tidak ngaji lalu hebat, oke, nggak usah ngaji. Tapi saya tengok lebih tenang hidup orang yang ngaji daripada yang tidak ngaji. Kahulu kahilir puntang panting, apa namanya,
Untang panting apa ya? Iya. Mulai dari malam-malam, tidak tahu lagi mana subuh. Macam itu juga lah aku tengok hidupnya. Enak ngaji. Dapat dunia, dapat akhirat. Habis dari sini kita kan yang mau ke kebun silakan. Yang mau urusan pesta silakan, kan gitu kan. Yang ada mungkin hajatan silakan. Apa salah? Tidak masalah. Karena 1 jam dengan barokah, dengan 1 hari tidak barokah, itu hasilnya lebih bagus 1 jam tapi barokah daripada 1 hari tidak barokah. Ya? 1 hari, 1 jam kita berusaha, 1 jam kita bekerja, tapi kalau itu diberkahi Allah, jauh lebih baik itu daripada 1 hari penuh tidak diberkahi oleh Allah. Bekerja 1 hari tidak diberkahi oleh Allah, itu hanya tinggal dapat penat dan capeknya. Tapi berusaha yang diridhoi Allah, diberkahi Allah 1 jam, tapi hasilnya sama bahkan lebih daripada 1 hari tanpa ridho Allah. Baik Bapak dan Ibu, tadi saya dengar waktu saya turun dari mobil, Pak Harno, Pak Sekretaris, bendahara ya? Sekretaris. Oh iya, terserah lah. Ya, terserah mau bendahara mau apa, ndak apa namanya, cuma ngumpul-ngumpul juga kan. Iya kan? Apalagi Pak Harno orangnya kan. Tadi waktu saya turun dari mobil saya dengar masalah donasi selain daripada doa. Kan gitu? Selain daripada doa. Yang ingin saya bicarakan bukan donasi, tapi doa. Kita belakangan ini di dalam berdoa kepada Allah sudah banyak yang, kalau kata Pak Polisi, di luar SOP. Kata Pak Polisi, tidak lagi memenuhi standar operasional. Tidak lagi. Sudah banyak yang menyalahi aturan. Tidak lagi seperti yang diajarkan oleh Nabi. Tidak lagi seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berdoa. Bahkan di dalam satu majelis saja kadang-kadang ada yang penghalang doa. Bagaimana doa Pak Harno diterima Allah, sementara di sebelah Pak Harno umpamanya orang yang menghalangi doa. Itu barangkali perlu introspeksi. Kita kalau berbicara tentang doa, dulu saya sudah berkali-kali mengatakan, waktu Uni Soviet, bukan Rusia, Uni Soviet menduduki Afghanistan tahun 78 sampai 83, itu Afghanistan itu kan negara yang tidak terlalu besar ya, tidak terlalu hebat. Afghanistan itu lebih hebat Indonesia, jauh jumlah Islamnya memang banyak ya, termasuk salah satu negara yang banyak penduduk muslimnya di Afghanistan. Waktu dia diduduki Uni Soviet, itu karena mereka berjuang itu memang benar-benar li'i'la'i kalimatillah, mencari ridho Allah, menegakkan agama Allah, dan demi Islam. Apa yang terjadi? Hikmat Iyar, Burhanuddin Ar-Rabbani, Jalaluddin Al-Haqqani, 3 sebagai panglima perang bersatu melawan Uni Soviet yang pada saat itu negara superpower. Luar biasa. Siapa yang berani melawan
Uni Soviet waktu itu, cuma Amerika. Tapi dengan kesungguhan mereka, kebersamaan dan kesatuan mereka, keikhlasan mereka memperjuangkan Islam itu, maka negara Uni Soviet yang begitu hebat dengan seluruh kecanggihan daripada peralatannya, angkat kaki gulung tikar dari bumi Afghanistan. Angkat kaki, tidak sanggup. Pagi-pagi model ini, tengok tentara Uni Soviet, ribuan mati dalam tenda. Dibunuh siapa? Bukan tentara yang membunuhnya, tapi tentara Allah. Datang kala jengking, beribu-ribu, membunuh semua pasukan Uni Soviet dalam tenda itu. Setiap pagi satu tenda mati, besok pagi 2 tenda mati. Makanya tidak bisa dilawan, karena musuh itu tidak nampak. Waktu tidur dia datang, kala itu. Itu kan bentuk saja yang kala. Sebenarnya itu sudah ababil sebenarnya itu. Junudul lam taruha, tentara yang tidak dapat kamu lihat. Malaikatun murdifin wa munzilin, malaikat yang berbondong-bondong, berbaris-baris. Ini pun kalau kita kaitkan dengan Palestina. Kemarin 2 hari yang lalu saya ikuti. Cuma sekarang ini agak susah kita mencari berita yang benar. Iya kan? Kadang-kadang postingan tahun 80-an pun dipostingnya balik itu. Makanya kita jangan terprovokasi, jangan tertipu, jangan cepat emosi melihat suatu berita. Berita apapun dia, baik luar negeri ataupun dalam rumah sendiri. Iya kan? Ya kenapa saya katakan dalam rumah? Berita kan sudah di kamar ibu sekarang kan? Tidak perlu lagi nengok dunia dalam berita ke TV kan? Di kamar ibu sambil duduk kan berita ada. Iya bu ya, TikTok ya, TikTok ya, terserah lah. Berita di YouTube terlihat. Jadi beberapa hari yang lalu saya ikuti, saya tengok sudah ada tentara, salah seorang tentara dari Israel. Israel itu kan 2 kata, Is dan Rael. Ya kan? Is itu manusia atau orang, Rael yang rajin ibadah. Jadi orang yang rajin ibadah, itu arti Israel. Karena Israel itu adalah nama asli Nabi Yakub alaihissalam. Itu adalah nama Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Israel yang sekarang ini itu adalah keturunan Nabi Yakub. Keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Palestina itu kan negerinya para rasul. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak Agung, ngapain ngurusi Palestina? Itu kan bukan negara kita. Negara kita saja belum tentu baik. Man lam yahtamma bi umuril muslimin falaisa minna. Orang yang tidak peduli dengan urusan orang Islam dimanapun dia berada, itu bukan umat Islam. Karena dia orang teratai. Apa urusan kita? Kita kan orang teratai. Apa urusan kita dengan Palestina? Bengak. Saudara kita di sana. Iya kan? Saudara kita di sana. Itu jauh lebih bagus, itu jauh lebih dekat persaudaraan kita dengan mereka daripada persaudaraan kita dengan sedarah, seayah, seibu. Akidah masalahnya. Ya, akidah. Ini saya tengok banyaklah itu ya orang-orang Indonesia yang ngomong model itu berarti pendukung Israel itu. Betul. Iya, untuk apa ngurusi orang Israel? Apa ngurusi orang Palestina?
Enak ngurusi diri sendiri, apa negeri kita apalagi udah dekat apa namanya, pemilu. Pemilu kita urus, tapi ini urusan akidah. Jadi jangan ikut-ikutan itu, Pak. Bisa rusak imanmu karena tidak peduli dengan saudaramu. Bisa rusak imanmu karena tidak peduli dengan saudaramu. Hadis jelas mengatakan, man lam yahtamma bi umuril muslimina falaisa minna. Orang yang tidak peduli dengan urusan orang Islam itu yang dimanapun, mau di Ternate, mau di Rengas Condong, iya kan? Mau di Muara Bulian, Seridadi tadi, Sungai Bulu, itu saudara kita. Kalau kita tidak peduli dengan mereka, tidak peduli dengan nasib mereka, penderitaan mereka, maka falaisa minna, bukan golongan kami, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ikut-ikutan mengatakan tidak ada urusan kita, urusan Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, Palestina itu bagi kita itu negerinya para rasul, negeri para rasul, kampungnya para rasul. Nabi Isa, Nabi Yakub, semuanya sampai Nabi Isa alaihissalam itu semuanya di Palestina, bukan di Indonesia. Itu semuanya di Palestina. Nabi Isa itu di Palestina, lahirnya di Palestina, yang dikatakan Bethlehem, ya kan? Atau Baitul Lahmi dalam bahasa Arab, dalam bahasa mereka Bethlehem, itu di Palestina. Apalagi model saya, mohon maaf, termasuk ibu-ibu yang bermazhab Syafi'i. Iya. Termasuk ibu-ibu yang bermazhab Syafi'i, bagi kita Gaza itu penting. Apa? Itu tempat lahirnya Imam Syafi'i, Allahu yarhamhu. Gaza itu tempat lahirnya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu ayahnya orang Arab, maknya orang Arab, suku Quraisy dari Mekah merantau ke Palestina, tepatnya di desa Gaza. Sekarang kita sebut dengan Gaza. Orin Zai Tamarbutoh tulisannya Gaza. Nah, Imam Syafi'i lahir di sana tahun 150 Hijriah. Di dekannya Askolan, provinsi Askolan. Di situ lahir Imam Syafi'i itu. Jadi bukan hanya sekedar tempat lahirnya, tapi bagi kita umat Islam, Palestina adalah tempat yang memang tidak bisa dilepaskan dari akidah, tidak bisa dilepaskan daripada urusan orang Islam. Ibu bapak sekalian, jadi kembali kepada permasalahan doa tadi. Kenapa doa kita yang berjuta-juta berdoa belum dikabul Allah? Kan gitu. Kita kemarin saya tengok Menteri Agama, Menteri siapa itu, ibu-ibu yang jarang berjilbab tuh? Menteri Luar Negeri. Jadi kalau di sini ada orang jarang berjilbab, berarti itu calon menteri luar negeri. Retno Marsudi, Retno Marsudi kalau tidak salah. Tapi kemarin ada aku tengok apa nih, udah YouTube dikit. Ya, YouTube lah dikit, walaupun belum syar'i. Ya, kaget lah dulu syar'inya kan. Yang penting akhlaknya lah dulu, sopannya lah dulu, etikanya lah dulu. Ya kan, kalau orang Melayu tidak berjilbab itu aneh itu. Ya kan, Melayu itu tidak berjilbab itu aneh. Kenapa? Berarti dia sudah meninggalkan budaya aslinya. Dia sudah keluar daripada dirinya. Itu aslinya. Tapi sekarang banyak orang kita Melayu yang sudah malu berjilbab. Hendak keren katanya.
Udah tua masih diwarnai pula ke rambutnya itu. Dia udah nenek-nenek. Iya Pak Fadil, macam kita nak. Udah tua model kita ini, masih ada nenek-nenek. Itu sebelah pula yang diwarnai itu. Sebelahnya tidak. Ya Allah. Ya Bu. Ya Bu. Bagi yang sudah terlanjur sudahlah Bu ya. Nah, nanti tidak usah nanti kalau sudah apa tidak usah lagi diulangi lagi ya. Walaupun rambut hitam, tidak pada tertipu malaikat mungkar wa nakir gara-gara itu. Ya. Sama aja itu dengan ilmu orang Padang itu. Katanya dipakai kain kapan yang sudah usang. Mau nipu malaikat maut, mungkar wa nakir. Bapak ditengoknya, ini mayat yang udah lama, udah usah tanya lagi. Malaikat dia tertipu ya. Tidak ada itu. Baik, ibu bapak sekalian yang saya muliakan. Makanya berdoa itu supaya diijabah oleh Allah, ikuti aturan yang ada. Maka ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini sebagai bahan renungan. Saya sangat kecewa kadang-kadang. Saya ini orangnya mudah kecewa Bu. Iya. Kalau sakit hati enggak. Kalau sakit hati enggak. Tapi sering kecewa. Apa? Awak satu majelis, awak berdoa, apalagi model saya udah tua. Kadang-kadang kalau udah semangat berdoa itu kayak nangis suara saya itu. Sedih. Karena saya tahu apa arti doa yang saya baca itu. Beda itu dengan orang baca doa tapi tidak tahu arti. Ini sudah amin amin Allah. Itu jadi karena dia tahu artinya. Beda itu. Satu majelis. Contoh, waktu pesta, pagi-pagi ada acara bersanji. Iya. Di kita ini, kebiasaan kita, budaya kita, kalau acara pagi kan baca bersanji. Iya kan? Tahlil, doa. Di waktu acara itu sering, ini yang baca bersanji, ini yang baca tahlil, itu yang berdoa. Orang yang sebelahnya tidak ada merasa rokok terus di sebelah itu. Dia tidak. Jadi bagaimana orang model ini di tengah-tengah kita, di samping kita yang berdoa itu ada yang menghalang merokok terus. Masa pula orang berdoa awal merokok? Udah punya sopan namanya itu. Ya saya mohon maaf lah. Ya saya perokok berat. Tapi kalau orang lagi berdoa berhentilah saya. Berhenti. Baik Bapak dan sekalian. Jadi ada apa namanya tata tertib ya. Ada etika dalam berdoa. Salah satunya dalam berdoa itu ya ayyatarassada li du'aihil awqatis syarifah. Mencari waktu yang paling tepat. Cari waktu yang paling tepat untuk berdoa. Apa contohnya? Ya, kalau harian, ya tentunya waktu hujan turun. Ya, betul. Pas waktu turun hujan, mulai turun, berdoa. Inda nuzulil matar. Itu doa yang model itu, yang bertepatan dengan waktu yang model itu yustajab, diterima Allah atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas waktu turun hujan. Inda zahfi, ya, inda zahfi sufufi fi sabilillah. Ketika sudah tersusun pasukan perang. Pasukan perang. Tersusun pasukan perang, artinya dalam keadaan perang itu doa diijabah. Jadi kemarin saya cerita sudah ada tentara Israel yang mengatakan dia melawan apa? Hantu. Iya kan?
Karena dia mungkin tidak Islam, maka dia mengatakan hantu. Dia mau mengatakan malaikat itu. Ya, tidak bisa, tidak tahu, tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang, sulit mapanya. Kata dia, waktu udah masuk rumah sakit orangnya. Sekarang kan, entah masih hidup tidak dia. Dia bilang, kami melawan hantu. Kata dia, ini contoh. Ini bukan hantu, tapi tentara yang bisa saja tentara oleh Palestina atau Hamas. Hamas itu kan Harakatul Muqawawatul Islamiyah, gerakan penegak Islam. Itu aja Hamas itu. Itu kan bahasa Arab, singkatan itu Pak. Ha Mim Sad. Yes. Nah, Hamas. Hanya itu harakah. Mimnya itu muqawamah. Muqawamah itu penegak yang mempertahankan. Nah, itu artinya itu. Baik, Bapak sekalian yang saya muliakan. Jadi berdoa itu tengok waktu. Tengok waktunya. Waktu-waktu yang tepat seperti waktu turun hujan, waktu tersusunnya barisan perang, kemudian wa inda iqamatis sholatil maktubah. Ketika iqamah. Apa iqamah itu? Komat ya? Komat. Kalau bahasa Padang apa? Kame dah. Kame dah. Dia kame. Kame. Iya, itu kiroannya kan beda. Kalau kita kok iqamah ya, iqamah. Makanya kame berarti kiroat imala, suara A jadi berubah jadi sedikit E nya ya, kame. Ini Bapak sekalian yang saya muliakan, boleh menggunakan itu, tapi dalam sholat tidak boleh ya. Boleh, tapi di luar sholat, dalam sholat tidak boleh. Baik, ketika qomat, makanya kita ini Bapak Ibu ibu-ibu bapak sekalian yang saya muliakan, tadi sengaja saya dulu membuat orang penasaran. Siapa? Macam mana bentuk mulutnya berbicara itu? Macam kau lah Bu, udah tua. Baik, ibu bapak sekalian yang saya muliakan, waktu iqamah, makanya sesudah iqamah, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Apa bacanya? Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardh waj'alni min ahlis sholat. Ya Bu? Ya Bu? Belum hafal. Macam itu dah? Banyak yang belum hafal. Yang biasa, aku maha wa ada maha madamati samawati wal ardh. Kita harus usah beda. Nanti usah buka di apa dia? Indomma kafai. Digabung dua tangan, usapkan ke wajah. Itu yang mau kita kaji ini. Apa hukum mengumpulkan tangan dalam berdoa kemudian menghapus wajah? Kita kan kadang-kadang sekarang ini dikit-dikit salah, dikit-dikit bid'ah, majelis duha bid'ah. Rupanya dia karena dia belum pernah. Setelah dia datang, bagus juga rupanya majelis duha itu kan. Pakai kitab kok katanya kan. Baik. Aqamahallahu adamaha madamatis samawati wal. Semoga Allah menegakkan sholat itu. Maksudnya syiar sholat itu melalui umat Islam selama ada langit dan di ujung. Waj'alni ya min ahlis sholat. Jadikan aku ya Allah menjadi orang yang ahli sholat. Itu bacaannya Bu. Kalau selama ini belum ada itu tambahlah lagi ini ya. Waj'alni min
Ya. Min ahli sholat. Ya, min ahli sholat. Jadikan aku ya Allah orang yang ahli sholat. Bapak sekalian yang saya muliakan. Kemudian waktu wahol pas sholawat, mendoa setelah habis sholat al-maktubah, sholat yang diwajibkan habis maghrib, habis sholat biasa lah ya, sholat zuhur udah. Makanya rugi orang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tidak ada berdoa lagi, langsung. Nah, padahal kholpas sholawatil maktubah itu adalah merupakan salah satu waktu doa mustajabah. Waktu habis sholat ya, waktu habis sholat. Wa minal asani wa bainal azani wal iqamah, antara azan dan azan, kemudian qomat, antara azan dan qomat itu juga adalah waktu yang bagus untuk berdoa. Wa halatis sujudi, dan ketika sujud apalagi yang dianjurkan itu sujud terakhir ya. Sujud terakhir maksud saya sujud terakhir sholat kita hari itu, bukan sujud yang terakhir artinya tutup umur apa, bukan ya. Bukan itu maksudnya. Sujud terakhir itu adalah pokoknya subuh 4 kali sujud, ya kan? 4 kali bu? 2 kali. Sujud subuh berapa kali bu? Kadang 4, tidak? Kadang 5, iya, iya bu. Kadang 5, tergantung harinya lah. Kalau harinya subuh Jumat 5, tapi sujud yang pertama boleh tinggal. Itu kan sujud sajadah namanya, ya kan? Itu tidak rukun, tidak ada wajib, hukumnya sunat muakkad. Disunnahkan membaca alif lam mim as-sajadah. Cuma di kita ini karena jamaah kita sekarang ini sudah jamaah modern, lamunian Pak Imamnya itu katanya malam Jumat mau kulhulah terus sama Al-Kafirun. Malam Jumat, subuh Jumat, mohon maaf, tidak usahlah ikuti setanmu itu. Ini kalau dibuat di Al-Furqan ini, sholat subuh Jumat alif lam mim as-sajadah, ada yang merutu, iya kan? Kaget di akhirat baru nyesal dia itu. Apa nih memang dikejar ke rumah tuh? Balik pun ke rumah, teh, kopi, kue, lontong macam kan nggak ada habis-habis dah. Sarapan pagi masih ada lah, ya kan? Mau cepat-cepat, semua surah-surah panjang, padahal cuma sekali seminggu. Syukur masih ada napas kita, syukur masih ada nyawa kita. Kalau udah mati, baru mau ngaji, baru mau panjang sholat, ngapo lagi dari iso. Iya bu ya, tidak mungkin lagi. Makanya sabarlah. Makanya sabar itu ada sabar, ada kadang-kadang orang kalau dikatakan sabar indal musibah. Sabar ketika musibah. Yang paling berat sabar dalam ibadah, sabar dalam taat, itu yang paling berat. Ini salah satunya contoh. Dibaca Sabbih isma rabbikal a'la hari Jumat, udah kelamaan katanya. Udah terlalu panjang. Padahal Nabi hari Jumat, sholat Jumat, surah pertama Al-A'la, surah rakaat yang kedua Al-Ghasyiyah, ya, Al-Ghasyiyah. Kalau tidak, surah Al-Munafiqun dan surah Al-Jumu'ah dari awal sampai akhir.
Tiba sekarang ini dalam sajadah udah banyak yang alergi, ya kan? Bahkan makanya ada orang mungkin mulai dari lahir sampai hari ini belum pernah ikut sholat sujud sajadah. Makanya ribut dia, aneh Pak Imam kami itu paham baru itu. Kenapa baru? Masa ada subuh 2,5 rakaat katanya kan? Itu karena dia tidak pernah itu. Ketika sujud Bu ya, ketika sujud, wa yusannu ayyada'u mustaqbilal qiblah, disunnahkan berdoa menghadap kiblat, menghadap kiblat. Wa yarfa'u yadayhi bihaitsu yura bayadu ibtayhi, angkat tangan. Itu bukan bid'ah. Ngangkat tangan berdoa Pak Arno, tidak usah malu-malu. Ya, ini ada orang angkat tangan berdoa malu-malu. Tahulah Tuhan tu katanya. Tidak usah pun dia angkat tangan, tahulah Tuhan awak minta katanya kan. Memang Allah Maha tahu. Tapi sesuaikan kondisi, ya kan? Sesuaikanlah keadaannya, sesuai dengan diajarkan Nabi. Wa yarfa'u yadayhi bihaitsu yura bayadu ibtayhi, angkat kedua tangan sekira-kira, seukuran yura bayadu ibtayhi, seandainya yang berdoa itu tidak pakai baju, yang berdoa itu tidak pakai baju, ada telanjang, boleh dah itu. Boleh tidak pakai baju. Kalau laki-laki walaupun tidak pakai baju, sah solatnya itu. Karena auratnya kan antara pusat dan lutut cuman. Tapi kalau ibu-ibu tidak pakai baju, bagus. Tidak boleh itu. Karena dalam aurat kita berbeda Bu ya. Kenapa? Karena tanggung jawab laki-laki itu jauh lebih berat. Makanya perlu pakaiannya pun dipersiapkan, cuma antara pusat dan lutut, supaya siap tempur mencari nafkah ibu-ibu. Tapi kadang-kadang sekarang ini ibu-ibu ya cari nafkah bapak-bapak. Ada juga tuh, ya kan? Ya kerja sama lah ya Bu. Kalau kerja sama tidak apa-apa. Haitsu yura bayadu ibtayhi, tingginya seandainya tidak ada menggunakan pakaian, nampak bayadu putih, ibtayhi apa namanya? Ketiak. Ketiaknya. Gitu. Bukan kayak gini. Ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Di atas lutut je lah. Itu bukan sunnah. Terlalu tinggi pun tidak juga, ya kan? Terlalu tinggi. Haitsu yura bayadu ibtayhi, sekira-kira ukuran nampak putih ketiaknya, andai kata dia tidak pakai baju. Itulah tinggi tangan waktu berdoa. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Summa yamsaha bihima wajahahu fi akhir du'ai, kemudian mengusap bihima dengan kedua tangan, wajahahu mukanya, muka fi akhir doa, di akhir doa. Jadi kalau doa sudah akhir, disunnahkan kita itu mengusapkan kedua tangan ke wajah kita. Ini ada orang berdoa, tutup begitu ya. Tidak seperti itu yang disunnahkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza madda yadayhi fi du'a lam yarudduhum hatta yamsaha bihima wajahahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat tangannya dalam berdoa, beliau tidak mengembalikan tangannya kembali
sampai ia mengusapkan kedua tangannya wajahahu, ke wajahnya. Jadi menghapus wajah atau mengusap wajah habis berdoa itulah cara berdoa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iza da'a dhamma kaffaihi wa ja'ala butunahuma iza da'a, apabila Nabi berdoa, dhamma kaffaihi, ini kaf, dua tapak tangan, ya kan? Dua tapak tangan, indomma, digabungnya, udah digabungnya baru diusapnya ke wajahnya. Begitu Nabi berdoa. Waktu berdoa tadi seperti ini, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Kemudian di akhir doa itu indomma kaffaihi, Nabi menggabungkan kedua tangannya, wa yamsaha wajahu, baru diusapkan ke wajahnya. Jadi karena Nabi yang menjadi standar kita, maka Nabi dah yang kita contoh. Jadi kalau berdoa seperti itu caranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahazihi hayatul yad, maka begitulah keadaan tangan kita dalam berdoa. Wala yarfa'u basarahu ila samai, tidak perlu mengangkat muka mata, basar, penglihatan, ila sama, ke langit, ya kan, ke langit. Dia mesti matanya harus ke langit, ke atas ada berdoa, anda begitu. Walaupun Allah itu maha tinggi, walaupun Allah maha tinggi, tidaklah dalam berdoa berarti harus menaikkan pandangan mata ke langit. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, khafdus sauti bainal makhafati wal jahri, dia rendahkan suara antara khofi, sir dengan jahar. Artinya tidak terlalu kuat suaranya di dalam berdoa, tapi jangan pula tidak kedengaran, apalagi berjamaah. Macam mana makmum berjamaah mengaminkan kalau doa tidak kedengaran? Iya, sekedar kedengaran jamaah jelas sudahlah. Makanya orang model-model saya ini kuat suaranya, tidak usah pakai mic lah. Ya. Baik, ibu bapak sekalian yang saya muliakan, begitu salah satu contoh-contoh dalam berdoa. Yang terakhir barangkali, Allah yatakallafas sajamu fid du'ai, Allah yuhawisad da'awatul ma'surati, janganlah terlalu membuat sajak-sajak dalam ini, diusahakannya doanya supaya seperti susunan sajak. Mentang-mentang ahli bahasa Arab, dibuat dalam doanya harus sama-sama ujungnya macam syair. Itu tidak perlu. Bahkan yang paling utama ad-da'awatul ma'surah, ambillah doa-doa yang maksur, doa-doa yang dia bacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang kita berdoa seperti mengajari Allah, iya kan? Mengajari Allah, ya Allah ya Tuhan, di lapangan Merdeka, lapangan Garuda. Ya. Ya Allah ya Tuhan, hari ini tanggal 10 November ya Allah, kami berkumpul di lapangan Garuda ini untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional, Hari Pahlawan bangsa kami ya Allah. Oleh karena tidak usah cerita model itu, ini terlalu terperinci, mulai tanggalnya, harinya, semuanya mau diterangkan kepada Allah. Cukup ya Allah ya Tuhan, hari ini di hadapanmu kami bersimpuh, menengadahkan tangan kepadamu, meminta kepadamu ya Allah, belalah, tolonglah
lepaskanlah, merdekakanlah saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Nah, ini dah hari ini ya Allah di lapangan Garuda. Garuda ya? Tanggalnya. Oh iya. Garudanya udah diperbaiki kemarin kan? Nah, Garudanya udah cantik kan? Nah, Garudanya udah cantik. Kalau yang di Monas itu lapangan apanya? Merdeka. Lapangan Merdeka ya. Kalau yang Monas itu nama lapangannya lapangan Merdeka ya. Jadi tidak usah satu persatu dijelaskan. Ya, tidak usah satu persatu dijelaskan sampai seperti itu. Terkadang itu akan mengurangi kehusukan dalam berdoa. Iya. Mengurangi kehusukan karena semua mau dijelaskan. Datang kawan sebelah, wah boleh itu disebut kita kan. Nah, jadi oleh karena itu berdoa cukup. Yang penting-pentingnya saja lengkapi doa syaratnya, lengkapi adab dan etikanya. Nah, baik ibu bapak sekalian yang saya muliakan, yang terakhir sekali, jangan pula sampai seperti yang meminta dipercepat untuk dikabulkan. Maksud Tuhan. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Besok pagi. Itu ataupun terimalah doa kami jika engkau terima. Iya. Kabulkanlah doa kami jika engkau terima. Tidak perlu itu. Kita dalam berdoa penuh harapan dan penuh kekhawatiran. Maksudnya penuh kekhawatiran tidak diterima, tapi penuh harapan untuk macam orang nunggu bini melahirkan. Cuman nunggu bini melahirkan di rumah sakit. Harap-harap cemas. Harap niat anak itu dan maknya selamat. Cemas kalau ada hal-hal yang tidak wajar. Macam itulah berdoa itu. Harap-harap cemas. Gitu akhlak dalam berdoa. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, hari mungkin sudah 7 lewat 10 menit. 10 menit ke depan kalau ada hal yang kita bicarakan, mari kita bicarakan bersama. Yang jelas yang terakhir, Allah yastafti'ul ijabah, jangan pula minta desak-desak untuk dikabulkan ya. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan.